Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang penyajian fungsi bool ya. Nah, penyajian fungsi bool sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Suku min ya, atau disebut sebagai suku minimum. Kalau bahasa Inggris disebut sebagai min term, dan suku max ya, atau suku maksimum. Kalau bahasa Inggris disebut sebagai max term ya. Jadi ke depan kita pakai istilah suku min dan suku max ya. Apa sih tujuan dari suku min dan suku max ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan, menguraikan ya aljabar dan penyajian dari fungsi bool itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan ada namanya literal. Literal itu adalah variabel boolean dan komplemennya. Contohnya, saya misalkan punya variabel A. Komplemennya adalah ini ya, min A, atau bisa juga ditulis begini ya. Ada yang begini. Jadi silahkan ya, mana saja ini dipakai. It's okay. Ini artinya komplement. Jadi A dan komplemennya disebut sebagai literal ya. Ini sebagai literal. X dengan komplement X berarti literal. Begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke suku min. Suku min adalah perkalian dari literal, baik dengan atau tanpa komplemennya ya. Jadi perkalian di sini, ini istilah baru yang saya perkenalkan, artinya operasi n. Contohnya saya punya x ya, saya n kan dengan y. Ini kan dibaca x n y ya. Tapi ke depan ya, supaya lebih mudah menyebutkan, ini saya sebut sebagai X kali Y. Tapi maksudnya X N Y ya, ngerti ya? X kali Y, kalau saya sebut X kali Y berarti X dioperasi N dengan Y. Oke, jangan bingung ya. Baik. Nah, suku min ini dilambangkan dengan M kecil ya, MI. M ini kalau kita menemukan M kecil berarti pasti suku min. I ini adalah indeks dalam angka desimal. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Oke, kita akan misalkan nanti ada suatu kasus, tentukan penulisan suku minnya. Nah, gitu. Kira-kira ini aturannya ya. Cukup 2. Jika nilainya 0, maka ambil komplemennya. Ya. Jika nilainya 1, maka tidak perlu dikomplemenkan. Nah, kita contoh soal saja ya. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, tentukan suku minnya. Nah, kita cukup melihat, jika 0 kita komplemenkan, maka X ini kan 0. Berarti kita komplemenkan. Saya pakai tanda ini ya, tanda petik sebelah atas. Silahkan kalau kalian mau pakai tanda bar di atas, boleh. Atau tanda negasi, ya tanda min di sebelahnya, itu oke aja ya. Y 1, tidak perlu, maka tetap Y ya. Z-nya 0, maka kita komplemenkan. Maka jadi suku minnya adalah X komplement Y dan Z komplement. X komplement kali Y kali Z komplement. Kira-kira begitu ya. Gampang. Kita coba yang kedua. Saya punya B1 C0 D1. Tentukan suku minnya. Maka B1 tidak perlu dikomplementkan. Tetap B. C-nya 0 berarti kita komplementkan. Nah, D-nya 1 tidak perlu. Maka jadinya ini B kali C komplement kali D ya. Ini bentuk dari suku minnya. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Penulisan notasi dari suku min. Nah, ini notasi. Intinya kita mau menulis nanti MI ini ya. M-nya berapa, I-nya berapa. Nanti kita jelaskan ya di sini. Pertama, kita harus menulis semua literal yang ada. Kedua, kita ganti komplement dengan 0. Ya, ingat, kita ganti komplement dengan 0. Terus ganti semua variabel yang bukan komplement dengan 1. Langkah keempat, tadi dari langkah 1 sampai 3 itu akan terbentuk biner ya, angka biner. Nah, berikutnya kita konversi biner tersebut menjadi desimal. Maka kita peroleh I tadi ya, dari MI itu sendiri. Oke, kita sebagai contohnya ini ya. Tentukan penulisan notasi suku min dari X kali Y komplement. X berartinya X di N kan dengan Y komplement. Ya, perhatikan.
Oke, kita tulis langkah 1, tulis semua literal X, Y komplement ya. Terus langkah kedua, ganti komplement dengan 0. Mana yang komplement? Ini ya. 0 ya. Y komplement kita ganti 0. Terus langkah yang ketiga, ganti semua variabel yang bukan komplement dengan 1. Nah, ini 1 ya. Maka akan terbentuk biner. Nah, tadi kita akan bentuk biner sini 1 0 ya. Itu maksudnya. Terus yang kelima, tentukan nilai desimalnya ya. Jadi kalau biner ya, ini 2 pangkat 0, ingat dari sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Berarti 0 itu di sini, 0, 1 di sini ya. Jadi desimalnya berapa ini? 2 pangkat 0, sorry, ini saya jabarkan aja di bawah. Ini kan di 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 kali 1 plus 2 pangkat 0 kali 0 ya. Ini berapa? 2 pangkat 1, 1 kali 1, 1. Sorry, 2 ya. 2 pangkat 0, 1 ya. 1 kali 0, 0. Jadi plus 0. Maka dia di sini 2. Jadi, penulisan notasi suku min dari X kali Y komplement adalah M. Ya, ini menandakan suku min. I-nya berapa? 2 ya. Nah, jadi begitu ya. Kita coba yang soal berikutnya. Tentukan penulisan notasi suku min dari A kali B komplement kali C ya. Atau AN B komplement NC ya. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya atau cepat-cepat saja ya. Ingat, komplementnya diganti 0 yang enggak komplement 1 ya. Ini saya A B komplement C ya. Maka ini 1 ya, 0 1 ya. Ingat, yang komplement aja yang diganti dengan 0. Selain itu tetap. Nah, ini 101 saya masukkan dulu. Ini kan biner nih. Saya mau konversi ke desimal. Maka ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Nah, ini 1 0 1 ya. Ini saya pindah ke sini. Maka ini 2 pangkat 2 kali 1 plus 2 pangkat 1 kali 0 plus 2 pangkat 0 kali 1 ya. 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4 plus 2 pangkat 1 2 kali 0 0 plus 2 pangkat 0 1, 1 kali 1 1 sama dengan 5. Jadi notasi dari suku min dari A B komplement C adalah M, berarti suku min 5 ya. Nah, gitu kira-kira. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke suku max atau penjumlahan atau operasi OR dari semua literal, baik dengan atau tanpa komplementnya ya. Jadi ini istilah baru lagi. Kalau saya bilang tambah ya, kalau saya bilang tambah maka artinya operasi OR. Misalkan saya punya A OR B, nah, ini kan dibaca A OR B. Tapi ke depan saya akan menyebut ini A tambah B. Tapi ini bukan dijumlahkan ya. Ini istilah untuk memudahkan saja ya. A tambah B artinya dia di-OR-kan ya. Hati-hati, bukan dijumlahkan, di-OR-kan. Ini harus benar-benar dipahami ya. Nah, kalau suku min tadi M kecil, suku max M besar ya. I-nya sama saja, angka desimal ya. Oke, sama, cuma dibalik. Kalau tadi jika 0, maka dikomplementkan. Sekarang jika 1 dikomplementkan. Intinya kita buat jadi seolah-olah seperti 0 ya. Menjadi 0. Kalau tadi kita menjadi 1 ya. Kita contoh sekarang. Jika X0, Y1, Z1, tentukan suku max-nya. Gampang. Ingat, ketika 1 dikomplementkan. Nah, ini 0, berarti tetap X. Y-nya 1, kita komplementkan, jadi komplement Y. Ini 1, kita komplementkan, jadi komplement Z. Maka, suku max-nya adalah X tambah. Ya, berarti di-OR kan. X tambah Y komplement tambah Z komplement.
Oke, soal berikutnya ini, jika B1C0 di 0, tentukan suku max ya. Ingat kalau satu kita komplementkan, berarti B komplement, karena dia suku max maka tambah C, karena dia 0 tidak perlu dikomplementkan, tambah D. Ya, inilah dia suku maxnya ya. B komplement tambah C tambah D. Gampang ya. Berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana penulisan notasi dari suku max. Sama saja dengan suku min, cuma ya yang berubah ini langkah kedua dan ketiga. Yang tadi di suku min komplement diganti dengan 0, sekarang dengan 1. Kebalik aja ya. Oke, kita contoh soal. Tentukan penulisan notasi suku max dari X tambah Y komplement. X tambah Y komplement. Artinya kita buat ya, tulis semua literalnya X tambah Y komplement ya, kira-kira begitu. Kemudian ganti komplement dengan 1. Nah, ini kita ganti dengan 1 ya. Terus ganti variabel yang bukan komplement dengan 0. Ini kita ganti dengan 0. Nah, maka ini membentuk biner, benar biner ya. Terus kemudian dari ini kita tentukan nilai desimalnya. Nah, ini kan ada 2, cukup aja terus 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 berarti di sini 1, di sini 0 ya. Berarti ini nggak kepake. Kita cari desimalnya 2 pangkat 1 kali 0 ditambah dengan 2 pangkat 0 kali 1. Maka hasilnya 2 pangkat 1, 2 kali 0, 0. Plus 2 pangkat 0, 1 kali 1, 1. Jadi 1 I-nya. Jadi penulisan suku max dari X tambah Y komplement adalah M1 ya, gampang ya. Kita coba satu lagi. Tentukan penulisan notasi suku max dari A tambah B komplement tambah C. Ya udah, kita tulis ulang dulu A, B komplement, C ya. Ingat, ganti komplement dengan 1. Selain itu tetap 0. Nah, ini kita ganti dengan 1. Berarti ini 0, C juga 0. Ini akan membentuk, ini adalah binernya ya. Ini udah masuk ke langkah 4. Kemudian kita tentukan desimalnya ya. Nah, ini berarti di sini saja tulis 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Ini dikali 2 pangkat 2 kali 0 tambah ini 2 pangkat 1 kali 1 ditambah ini 2 pangkat 0 kali 0. Maka hasilnya 2 pangkat 2, 4. 4 kali 0, 0. Tambah 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ya. Tambah 2 pangkat 0, 1 kali 0, 0. Jadi I-nya adalah 2. Maka ya A tambah B komplement tambah C, notasi suku maksnya adalah M besar 2 ya. Sangat gampang ya. Mungkin itu saja untuk video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.